Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustazah semua yang sudah meluangkan waktu hari ini dalam pembahasan calon guru penggerak. Di sini saya menyampaikan sedikit materi yang sudah kami pelajari dalam pendidikan guru penggerak, yaitu modul 1.4 budaya positif. Nah, dalam budaya positif itu tentu sangat penting kita terapkan dalam sekolah-sekolah. Kenapa budaya positif penting? Karena supaya anak-anak didik kita di sekolah merasa terlindungi, aman, mereka orang tua yang menitipkan anaknya ke sekolah bisa tenang. Itulah pentingnya budaya positif di sekolah. Yang ada dalam pembahasan budaya positif, yaitu di sini kita ada materi tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu misalkan sesuatu yang baik seperti memiliki beribadah yang baik, akidah yang lurus, disiplin, itu nilai-nilai kebajikan universal. Motivasi intrinsik ini sangat diperlukan, yaitu dari dalam diri sendiri, dari dalam diri kita, sehingga motivasi itu kita sendiri yang mendorong supaya melakukan sesuatu yang terbaik menurut versi kita, bukan dorongan dari luar. Selanjutnya ada teori kontrol, di mana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa setiap tindakan memiliki tujuan dan kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, di sini selanjutnya ada tentang teori motivasi. Teori motivasi ini dikenal ada 3. Kenapa seseorang itu bisa termotivasi? Salah satunya bisa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada diri sendiri. Motivasi ini bersifat eksternal. Jadi karena ada sesuatu, makanya motivasinya eksternal. Biasanya kalau motivasi eksternal ini tidak bertahan lama. Yang kedua, ada dorongan untuk mendapatkan imbalan. Jadi ada sesuatu atau penghargaan dari orang lain melakukan suatu tindakan untuk mendapat pujian dari orang lain. Ini bersifat eksternal. Contohnya misalkan untuk tertib di kelas, atau siapa yang bisa menjawab soal kita kasih sesuatu, misalkan coklat atau snack. Nah, itu namanya berarti memberikan penghargaan kepada siswa. Maka dalam motivasi ini sebaiknya memberikan penghargaan pada siswa itu kita kurangi, karena itu motivasi dari luar.
Yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal. Contohnya, misalkan nih, dalam berkendara sepeda motor kita menggunakan helm. Mengapa saya menggunakan helm itu? Karena kepala saya ini berharga. Jadi saya menggunakan helm yang takut karena ada polisi atau takut razia. Jadi karena diri kita ini berharga, kita mempunyai nilai-nilai yang memang kita percaya itu adalah berharga bagi kita, bukan merupakan karena dorongan dari luar. Makanya dorongan internal ini sangat penting kita lakukan. Ini yang paling baik ya. Selanjutnya saya akan menyampaikan apa itu hukuman dan penghargaan. Hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan dengan menciptakan identitas gagal. Nah, jadi ketika kita seorang guru langsung memberikan hukuman kepada siswa itu juga kurang bagus ya, karena hukuman ini langsung menghukum anak dan itu bisa bersifat anak itu selalu mengingat bisa puluhan tahun, bahkan sampai dia sudah bekerja pun bisa teringat di memorinya. Jadi ini identitas yang gagal kalau hukuman. Nah, penghargaan ini memang dalam dunia pendidikan kebanyakan kita memberikan penghargaan kepada siswa yang bisa apa, misalkan ya. Namun penghargaan ini juga kurang tepat. Jika kita lakukan selalu, boleh berikan penghargaan kepada siswa, tapi tidak selalu kita berikan. Kurangi penghargaan. Penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi kita sebaiknya menjadi seorang guru itu kurangi penghargaan. Hukuman juga boleh, tidak dilarang, tapi kita lewat dulu tahapnya. Nanti kita akan pelajari tahap membuat keyakinan kelas, ada dengan cara keyakinan kelas, dengan cara konsekuensi. Jika dua cara itu tidak bisa dilakukan, masih tetap siswanya melanggar, maka kita beri hukuman. Hukuman itu juga sesuai dengan kesalahan anak, tingkat kesalahan anak. Baik, saya lanjutkan kembali. Di sini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Jadi keyakinan kelas ini biasanya kita buat itu bersama siswa, seperti hal yang kamu belajar ya. Jadi kalau bisa di awal semester itu kita sudah membuat keyakinan kelas bersama siswa. Siswa bisa menuliskan apa aja sih hal yang diperlukan di kelas kita supaya kelas kita itu aman, supaya kelas kita itu tenang, belajarnya nyaman. Apa yang harus kita lakukan? Anak-anak suruh tulis di kertas pendapatnya masing-masing, ditempel. Nanti kesepakatan yang ada itu nanti kita kerjakan lagi menjadi keyakinan kelas dengan kalimat-kalimat yang positif. Jadi keyakinan kesepakatan yang dibuat aman, misalkan ada yang mengandung kalimat negatif seperti tidak boleh membuang sampah sembarangan, maka kita tentukan sebagai guru kita membutuhkan supaya menjadi kalimat yang positif, membuang sampah di tempat sampah misalkan.
Itu tadi keyakinan kelas. Sekarang kita mengenal kebutuhan dasar manusia. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia ini. Jadi seorang guru itu sebaiknya paham dengan apa aja sih kebutuhan dasar siswa, karena sebelum kita memberikan konsekuensi atau memberikan sesuatu pada siswa, kita harus paham kesalahan siswa ini berdasarkan apa. Contohnya di sini ada kebutuhan bertahan hidup atau kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Contohnya ya, di sana di kelas itu ada siswa yang suka merebut makanan teman. Nah, berarti kita sebagai guru paham, oh berarti dia ini apa, kita tanyai apa kebutuhan yang dia perlukan. Ternyata di rumah dia tidak dibawai bekal oleh orang tuanya, makanya dia perlu makan di sekolah karena dia lapar. Itu kebutuhan bertahan hidup. Kita bisa mencarikan solusi untuk anak tersebut, bagaimana caranya supaya dia bertindak positif, bukan bertindak negatif. Karena kalau berebut makanan teman itu akhirnya kan temannya juga merasa terganggu dan makanan temannya juga habis. Jadinya akan muncul masalah. Yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima di lingkungan sekitarnya meliputi kebutuhan akan dukungan dan koneksi sosial. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan. Biasanya ada anak yang maunya jadi mau terdepan, mau jadi pemimpin kelas, mau jadi ketua kelas. Nah, ini berarti dia termasuk dalam kebutuhan penguasaan diakui. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan ini dia lebih mengarah kepada ini kesenangan pribadi, kebutuhan akan pilihan, akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang terakhir yaitu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Yang terakhir yaitu posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru terdiri dari 5. Yang pertama adalah penghukum. Guru yang berperan sebagai penghukum akan menggunakan hukuman untuk mengontrol perilaku murid. Hukuman ini bersifat fisik dan verbal. Misalkan siswa hukuman ini bersifat fisik dan verbal dan biasanya tidak logis. Misalkan kita mengajar di kelas matematika, tapi kita ada siswa yang salah, misalkan dengan tertidur di kelas tidak memperhatikan, tapi kita menyuruh dia untuk mengulangi ulangan sebanyak 10 kali misalkan, berarti itu tidak logis, berarti itu namanya hukuman. Kecuali kita memberikan misalkan sebagai guru PJOK. Nah, kita kan di lapangan ada siswa yang telat atau apa dalam pelajaran PJOK, kita memberikan tadi konsekuensi kepada siswa, misalkan mengelilingi lapangan, itu boleh, itu berarti masuk akal atau logis, boleh kita lakukan kepada siswa. Yang kedua, membuat merasa bersalah, menggunakan kehancuran membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah hati. Misalkan dalam kelas kita sebagai guru melihat anak didik kita ribut, kamu kenapa sih Ustazah kecewa dengan kamu? Nah, itu membuat anak kita itu merasa bersalah dengan ucapan yang seperti itu. Yang ketiga yaitu sebagai teman. Nah, sebagai teman ini juga kurang tepat. Sesekali bisa, tapi tidak selalu kita posisikan diri kita sebagai teman.
karena akan mengurangi wibawa kita sebagai guru. Biasanya kalau kita sebagai teman, siswa itu lebih berani kepada kita. Jadi kurang juga posisi kita sebagai teman. Guru yang berperan sebagai teman akan memperlakukan murid seperti teman sebaya. Yang keempat yaitu pemantau. Memantau berarti mengawasi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Pemantau ini dia perlu data, misalkan beberapa kali ada siswa yang telat. Kita dari satu minggu itu meneliti siswa dengan data-data yang kita punya. Lalu setelah itu kita berikan konsekuensi ini guru sebagai pemantau. Nah, yang terakhir adalah posisi manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Dari kelima posisi kontrol guru ini, yang paling bagus menurut saya yaitu manajer. Karena manajer ini kan mendorong siswa untuk mencari solusinya sendiri, siswa lebih bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi muncullah motivasi prinsip dari dalam diri siswa. Nah, bagaimana caranya kita sebagai posisi manajer, misalkan ada masalah nih. Nah, kita akan bahas segitiga restitusi ini. Dengan segitiga restitusi ini, kita dapat menyelesaikan masalah siswa dengan baik dan benar. Sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan ahlinya untuk melakukan restitusi. Nah, yang pertama yang kita terapkan, biasanya kebanyakan saya pun juga seperti itu, Ustaz saja. Biasanya kita kepada anak kan masalah identitas itu tidak terlalu kita terapkan. Kebanyakan masih menanyakan alasan kenapa dan memberi konsekuensi. Seringkali kita seperti itu. Ternyata yang harus kita lakukan, kalau kita posisi guru sebagai kontrol manager, maka yang pertama kita lakukan ketika ada siswa yang bermasalah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Stabilkan identitas ini artinya memperbaiki siswa dulu. Jangan sampai siswa itu dianggap salah, dianggap tidak baik oleh teman-temannya. Contohnya guru berkata seperti ini, mengapa kamu melakukan seperti itu? Memang Ustaz juga punya kesalahan. Semua manusia itu memang ada salah, hal yang wajar kita berbuat salah. Itu caranya menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi ini kita menanyakan apa sih alasannya kenapa berbuat seperti itu. Misalkan telat datang ke sekolah, mengapa telat datang ke sekolah, bagaimana caranya supaya kita lebih baik lagi besok harinya. Itu validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kita sebagai guru menyiapkan kembali apa saja keyakinan yang sudah kita buat dalam kelas. Salah satunya misalkan harus datang tepat waktu. Nah, jadi kalau tidak sesuai, berarti apa yang harus kita lakukan supaya sesuai dengan keyakinan kelas. Besok harinya berarti harus datang tepat waktu. Itu menimbulkan motivasi dari dalam diri kita, dari dalam diri anak, supaya anak lebih tanggung jawab, muncul motivasi intrinsik dengan proses segitiga restitusi ini. Semoga kita semua, ustazah semua, dan saya pribadi, saya sendiri bisa menerapkan segitiga restitusi ini kepada anak-anak kita.
memang perlu waktu untuk menerapkan ini. Kita harus ngobrol dengan anak dan meluangkan waktu kita. Baik, sampai sini saja pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua bisa lebih baik lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah Diana. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustazah. Saya di sini mau meminta tanggapan saja Ustazah. Menurut Ustazah, apa pendapat Ustazah dari penyampaian saya tadi tentang modul 1.4 tentang budaya positif yang saya pelajari pada pendidikan guru penggerak. Menurut Bu Handrian, apa tanggapan dari Pian setelah mendapatkan pengibasan dari saya? Oke. Kalau tanggapan pribadi dari saya Ustazah, alhamdulillah saya sangat tertarik dan menurut saya materi yang Ustazah sampaikan tadi sudah sangat luar biasa ya. Yang awalnya saya tidak terlalu mengerti apa itu tentang komunikasi manusia, teori kontrol, apa posisi kontrol tubuh tadi kan, terus apa itu hukuman, konsekuensi, kemudian keyakinan kelas. Nah, dari beberapa pemaparan materi tadi yang saya sangat tertarik itu yaitu tentang posisi kontrol guru ya Ustazah yang ada 5 tadi. Ya. Nah, yang mana secara tidak langsung itu semua guru pasti pernah melakukannya, mungkin cuma caranya saja mungkin langkah-langkahnya tidak belum lengkap. Seperti itu kayak otomatis kan kayak pendukung pasti sudah pernah melakukan semuanya. Kemudian kayak membuat perasaan bersalah, yang kedua itu juga semua guru pasti pernah melakukannya. Cuma kita tidak tahu langkah-langkahnya seperti apa. Kemudian iya yang itu apa? Iya seharusnya karena kita belum tahu apa langkah-langkahnya. Jadi ada juga tadi pemantau ya. Pemantau itu juga ya biasanya guru itu rata-rata pernah melakukan posisi itu, dan yang terakhir itu ada yang ada posisi teman. Nah, rata-rata juga posisi teman juga pernah dilakukan seorang guru kepada muridnya. Dan yang paling terakhir tadi itu yang paling bagus dan posisi yang paling ideal ya itu posisi manajer. Nah, saya sangat tertarik di mana tadi ya posisi manajer itu seorang guru menanggapi atau menyelesaikan permasalahan siswa itu dengan segitiga institusi yang Ustazah. Nah, segitiga institusi. Ya, yang mana itu ada 3 tahapannya. Jadi kita yang saya tangkap dari penjelasan Ustazah tadi dan materi yang dipaparkan dan ada materi yang diperlihatkan juga itu saya paham gitu. Nah, oh begini ya. Jadi anak-anak itu yang mananya mempunyai kesalahan dia tidak langsung merasa disalahkan gitu, karena dia melakukan itu juga ada alasannya. Kemudian validasi kan tadi, menanyakan lagi keyakinan kelas, apakah kesalahan yang dilakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas. Kemudian mungkin tadi dituntut untuk mencari solusi ya semua masalahnya sendiri. Jadi menurut saya itu hal yang luar biasa, yang mana itu sangat bagus kalau kita terapkan dalam keseharian kita sebagai guru. Cuma mungkin kalau menurut saya pribadi kita perlu waktu ya Ustazah ya, perlu waktu dan pembiasaan dulu. Jadi mungkin ada saat tertentu kita melakukan itu ketika ada siswa yang berbuat salah. Jadi harus perlu waktu pembiasaan supaya kita bisa terapkan untuk siswa kita. Mungkin itu saja Ustazah, dan alhamdulillah saya sangat merasa merasa beruntung gitu mempunyai kesempatan ikut di pengibasan ini. Dan untuk selanjutnya semoga Ustazah bisa berbagi praktek baik lagi yang mana materinya itu sangat penting untuk kita sebagai guru Ustazah. Terima kasih Ustazah. Oke, ditunggu pengibasan selanjutnya Ustazah. Baik Ustazah, terima kasih Ustazah. Untuk kita semuanya.
Ustazah. Waalaikumsalam Ustazah. Nah, saya mau bertanya nih Ustazah. Kemarin kan saya sudah melakukan pembahasan tentang budaya positif. Menurut Ustazah apa yang kira-kira yang dari pembahasan tersebut, apa yang Ustazah rasakan, apa yang Ustazah dapatkan, boleh diberikan sesuatu umpan balik lah. Terima kasih Ustazah. Pemaparan semalam itu alhamdulillah ulun menerimanya dengan sangat jelas. Jadi yang ulun dapat itu ternyata yang ulun lakukan selama ini itu ternyata ada materinya. Tadi apa materinya yang memang kemarin itu? Budaya positif. Nah itu budaya positif tadi alhamdulillah sudah melakukan, dan itu pas ulun melihat yang menyampaikan materi itu ulun menjadi lebih tahu gitu bahwa yang ulun lakukan itu ada materinya. Dari yang saya sampaikan tentang budaya positif, ada hukuman, ada penghargaan, ada motivasi untuk mahasiswa. Kira-kira dari beberapa materi yang kemarin itu apakah sudah ada yang diterapkan atau keyakinan kelas? Alhamdulillah masing-masing dari kelompok tersebut ini sudah melakukannya, tapi di berbagai kelas itu ada yang misalnya ulun di kelas B ulun hanya melakukan kesepakatan kelas, di kelas A ulun hanya melakukan kayak motivasi aja, tergantung kebutuhan yang ada di kelas itu. Kita melihat kondisi anaknya gimana, baru disampaikan misalnya oh anaknya ini kurang motivasi belajar misalnya, masih kayak mau selesai ngantuk kayak gitu kan, jalan-jalan mereka, nah itu bisa kasih motivasi atau kasih gambaran kalau apa ada tokoh nih, seorang tokoh kayak gini terus juga mereka tuh lebih suka sama agama dan juga lebih termotivasi untuk belajarnya. Oke, terima kasih Ustazah atas penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi Pian dan bagi saya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Kemarin kan saya melakukan pembahasan nih tentang budaya positif kepada Tuhan Pian. Bagaimana tanggapan Pian setelah mendapatkan pembahasan dari saya tentang budaya positif tersebut? Pertama-tama saya pasti senang karena bisa dapat pelajaran dari teman-teman sebaya juga. Saya sangat tertarik dengan segitiga revisi kemarin, banyak belajar dari situ, dan alhamdulillahnya bisa saya terapkan di kelas 1. Ya, terima kasih banyak karena sudah mengikutsertakan saya sebagai orang yang ikut dalam pembahasan tersebut. Kira-kira ada lagi selain itu yang Pian dapatkan Untuk menyelesaikan masalah siswa sih, jadinya kayak lebih terarah, lebih tahu ininya apa tujuannya gitu. Jadi anak-anak juga tidak yang langsung dimarahi gitu. Jadi kita tahu tujuannya, mereka juga tahu kesalahan mereka, dan mereka juga bisa menjelaskan. Oke, ada lagi saja. Terima kasih Ustazah atas tanggapannya. Semoga kita semua bisa melaksanakannya dengan baik di sekolah kita, dan tujuan kita memang untuk membuat anak-anak kita belajar nyaman, senang, dan mereka bisa mendapatkan pembelajaran yang bermakna. How are you today?
Biar kita ngerti keyakinan kelas kita. Baik, pintar. Sekal. Biar tidak usir kelas. Alhamdulillah, Jaskia. Biar nurut. Pintar semua. Semuanya jawabannya adalah betul. Satu lagi. Ustazah minta Dita. Biar bisa mandiri, semuanya jawabannya betul, supaya menjadikan kelas kita nyaman, damai, saling menyayangi, dan tertib saat belajar. Keyakinan kelas adalah disiplin positif yang bisa diterapkan untuk membangun budaya positif di sekolah. Budaya positif itu kita harus saling sayang, teman, tidak mengejek, tidak marah-marah teman, saling bantu sesuai dengan skill kedua ya. Ya, sekarang Ustazah bacakan dulu tujuan membuat keyakinan kelas supaya kalian nanti Ustazah dan kalian semua bisa kita terapkan sama-sama di sekolah ya. Pertama, meningkatkan motivasi murid. Yang kedua, meningkatkan disiplin diri murid supaya kalian tambah disiplin, tambah pintar, bisa datang tepat waktu, belajarnya bisa tertib. Itu tujuannya supaya muncul motivasi dalam diri kita, bukan mengharapkan apapun. Selanjutnya kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, kita akan membuat keyakinan kelas. Soleh-soleh kelas. Nah, sekarang Ustazah minta anak-anak Ustazah tuliskan satu impian kalian mau kelas seperti apa. Ya, contoh kelasnya tertib, datang tepat waktu, belajar tepat waktu. Ya, boleh dituliskan. Mendengarkan guru saat belajar. Tulis di sini bisa. Impian kalian mau apa supaya kelas kita tertib? Tidak mengejek teman. Boleh tulis. Buang sampah di tempatnya. Ustazah bagi. Nanti kalau sudah Ustazah pilih, menempelkan langsung di sini seperti ini. Bisa? Ustazah lakukan ya, yang paling rapi. Tidak apa-apa warnanya pink, laki-laki bisa dapat warna pink atau dapat warna yang tidak kita inginkan. Tidak apa-apa, semua warna itu bagus kok ya. Dia tetap bersyukur kata Lutfi.
Kita nanti akan tuliskan. Oke, tunggu temannya dulu ya. Nanti yang sudah Dita. Coba Dita bacakan apa nak? Saling bantu. Boleh. Dita, jangan marah-marah. Sip. Cobalah. Wanita Dita yang sudah boleh tempel langsung ke sini. Alif sudah? Apa Alif? Punya Alif? Alif ingin kelasnya tidak ribut. Tempel Alif, sini Alif. Siapa lagi yang sudah? Boleh aja ya. Nanti Ustazah bacakan. Boleh yang sudah bergantian sama tempel. Boleh yang sudah sambil ditempel. Boleh. Nanti Ustazah bacakan satu-satu. Baik, anak-anak Ustazah boleh kembali bagi yang sudah nempel. Ustazah kita baca sama-sama, kita sepakati.
pilih ini nanti masuk kriteria yang mana. Jadi nanti yang di kelasnya kita buat secara singkat, padat, dan jelas. Ya, kita pilih secara fontik. Oh la la la. Oke, terima kasih yang sudah menuliskan. Silakan anak-anak saja untuk kembali. Yang paling rapi kelompok Ustazah, yang paling rapi kelompok sini sudah alhamdulillah. Terima kasih. Kelompok belakang 3. Kelompok belakang alhamdulillah. Satu orang aja yang belum nih. Kelompok sini mana yang rapi? Oke, terima kasih soleh-soleha. Kita kelompokkan lagi ke sini, termasuk yang mana supaya lebih ringkas, singkat, padat, dan jelas. Ustazah bacakan nomor 1. Mau kelasnya damai. Kira-kira masuk kemana damai? Disiplin ya. Kita kasih 1 pilihan disiplin. Ustazah anggap ini sudah. Saling membantu. Yang mana? Gotong royong. Gotong royong. Berarti masuk sini. Ustazah catat. Jangan marah-marah. Sibret. Ayo jangan marah. Masuk ke sini ya. Oke, artinya dia harus menghormati orang lain. Aku ingin jangan marah-marah, ini kita rubah kalimat positifnya seperti saya teman atau berbicara yang baik. Berbicara yang baik ya. Lanjut. Aku ingin damai biar tidak ribut. Berarti disiplin. Berarti tertib. Kita rubah katanya jadi tertib. Masuk disiplin dia ya. Kedua. Tertib tidak ribut sama. Masuk disiplin. Artinya tertib ya. Saling gotong royong, saling berteman, saling tertib dan saling mendukung. Gitu ya? Oke. Lalu masuk apa? Menolongnya saling menolong. Masuk. Sekarang yang ini. Aku mau semuanya berteman. Semuanya berteman. Mana? Berbuat baik kepada guru dan orang lain. Religius. Kita masing-masing saja. Tidak lari-lari, saling membantu, tidak berisik, saling berteman. Disiplin artinya tolong menolong, saling berteman, sayang teman. 5. Lanjut. Dibayarkan kita nyaman tidak ada. Oh, kalau kita nyaman tidak ada sampah. Dan ya, kita sama membersihkan kelas berarti gotong royong. Tidak membuat masalah di kelas. Artinya disiplin. Aku ingin kelasku yang akur terus saling damai. Mau damai di kelas. Apa? Disiplin berarti ya. Nyaman dan tidak ribut atau tertib, ini ada hasilnya. Sama tidak ribut berarti tertib. Saya
Surabaya. Berarti kerjasama nanti merapikan. Semuanya berteman. Disiplin. Menjadi kelasnya penting dan membiasakan 5S. Kemana? Disiplin berarti ya. Terus apa lagi? Ingin bahwa
Saya merasa senang dan membanggakan. Kelas kamu jadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sudah melakukan diseminasi atau penyebaran budaya positif di sekolah saya kepada rekan-rekan yang ada di sekolah saya. Alhamdulillah, untuk rekan-rekan saya yang ada di sekolah, mereka sangat tertarik dan bisa kami terapkan secara bersama-sama nantinya di sekolah kami supaya terciptanya selalu budaya positif di sekolah. Karena dalam materi budaya positif begitu banyak manfaatnya, seperti ada materi tentang hukuman dan penghargaan, ada materi tentang 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan juga penerapan segitiga restitusi. Dengan penerapan segitiga restitusi sangat bermanfaat bagi kami seorang guru, terutama kalau siswa melakukan kesalahan atau menyimpang dari kebajikan universal, maka kita bisa menerapkan segitiga restitusi agar siswa tersebut bertanggung jawab dengan kesalahannya dan mereka tidak merasa disalahkan, sehingga muncullah motivasi tersendiri di dalam diri mereka, bukan paksaan dari orang lain. Alhamdulillah, sampai detik ini saya merasa senang sekali karena sudah bisa menyelesaikan satu modul. Pastinya tentu banyak tantangan juga, namun dengan begitu kita belajar di modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, di modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan yang terakhir adalah modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini saya melaksanakan aksi nyata. Alhamdulillah sampai detik ini saya bersyukur karena dengan mempelajari satu modul itu dengan 4 materi, saya sudah merasakan perubahan dalam diri saya. Yang terpenting adalah saya sudah merasa tergerak dalam hati saya sendiri bahwa saya insya Allah nanti ke depannya akan melakukan perubahan pendidikan yang lebih baik, terutama di dalam kelas saya sendiri dulu yang saya ampu, yaitu kelas 2D. Semoga anak-anak saya di kelas 2D menjadi lebih baik lagi, menjadi pemimpin masa depan yang berakhlakul karimah, berprestasi dan cinta lingkungan sesuai dengan visi sekolah kami. Salam guru penggerak.